Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Suwarni, CGP Kabupaten Sukoharjo Angkatan 4 akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Budaya positif. Budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Latar belakang. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Berdasarkan hal tersebut, dengan dilandasi oleh budaya positif yang sesuai dengan pengertiannya, yaitu kebiasaan baik yang harus dilakukan secara terus-menerus agar menjadi karakter pada anak. Penerapan budaya positif dapat diwujudkan dengan membuat kesepakatan kelas. Untuk menumbuhkan disiplin positif melalui pembiasaan karakter, murid dapat bertanggung jawab atas pilihan mereka. Tindakan guru yang tepat yaitu dengan bertanya dan membuat kesepakatan agar mendorong motivasi instruksi. Kurangnya kedisiplinan siswa dalam pembelajaran merupakan latar belakang yang utama dalam pemilihan judul aksi nyata ini. Oleh karena itu, sebagai calon guru penggerak dalam aksi nyata ini, judul yang dipilih adalah membangun karakter mandiri dan disiplin siswa melalui pembiasaan baik di rumah maupun di sekolah untuk menumbuhkan budaya positif. Adapun tujuannya yaitu menumbuhkan karakter murid melalui budaya positif di sekolah, di kelas maupun di rumah. Menumbuhkan sikap tanggung jawab pada diri siswa atas pemilihan aspirasi idenya melalui kesepakatan kelas. Mengembangkan inisiatif yang tinggi pada diri murid dan menumbuhkan rasa saling menghargai diri sendiri dan orang lain. Yang menjadi tolak ukurnya adalah kemandirian dan disiplin murid baik di rumah maupun di sekolah. Pembiasaan siswa hadir tepat waktu, mentaati peraturan yang disepakati, mengerjakan tugas sesuai jadwal yang sudah ditentukan, dan persentase sejumlah 90% sampai 100% siswa melaksanakan kesepakatan kelas dengan baik dapat dilihat dari daftar hadir kelas. Ini masa tindakan aksi nyata. 1. Tahap perencanaan. Menemui kepala sekolah membicarakan tentang program yang akan dilakukan. Kedua, tahap pelaksanaan, melakukan sosialisasi kepada rekan guru dan siswa terkait program yang akan dilakukan. Membuat kesepakatan kelas di awal semester sebelum pembelajaran dimulai. Melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Melakukan program pembiasaan disiplin dan mandiri di rumah, sekolah, dan lingkungan. Dan yang terakhir, melakukan kontrol dan evaluasi pelaksanaan program. Yang ketiga, tahap refleksi. Melaksanakan kegiatan refleksi bersama rekan kerja dan siswa terkait ketercapaian aksi nyata modul 1.4 di SMA Negeri 1 Weruh Sukoharjo dan menggunakan pemahaman dan perasaan yang timbul setelah proses penerapan aksi nyata. Dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, keluarga sebagai pusat pendidikan yang pertama dan utama dalam membentuk kemandirian dan kedisiplinan siswa. Yang kedua, sekolah, seluruh stakeholder yang ada di lingkungan sekolah, sebagai tempat mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki siswa dengan program yang terstruktur dan sistematis. Yang ketiga, lingkungan, sebagai tempat eksplorasi dan eksistensi kemandirian dan kedisiplinan yang dimiliki. Mengkondisikan lingkungan yang kondusif untuk kemandirian dan kedisiplinan siswa. Pembelajaran yang didapatkan dari faktor pendukung atau keberhasilan yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan guru sejawat, dan orang tua murid.
kemudian kreativitas ide dari murid yang tersalurkan. Sedangkan faktor penghambat atau kegagalan adalah perbedaan karakteristik murid yang beragam, adaptasi dari budaya lama ke budaya baru, membutuhkan proses yang membutuhkan waktu, serta hasil yang bertahap. Rencana perbaikan masa mendatang yaitu konsistensi dalam melaksanakan penerapan budaya positif di kelas, sekolah, dan di rumah. Lebih mengenal karakteristik murid secara psikologis, lebih spesifik dalam melakukan asesmen sikap pada murid. Adapun deskripsi aksi nyatanya adalah sebagai berikut. Wabarakatuh. Kepada Ibu Dr. Anda Sri Hasuti yang kami hormati, Bapak Ibu guru, pendidik SMA Negeri 1 Meru yang hebat yang kami hormati, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu guru untuk ikut mengikuti sosialisasi implementasi modul dari calon guru penggerak ini, terutama modul yang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dulu sudah disosialisasikan bersama profil pengajar Pancasila, dan hari ini nanti kami akan mensosialisasikan tentang budaya positif. Kami memahami dan yakin bahwa semua Bapak Ibu guru itu sudah lebih dan sering dalam menangani siswa, termasuk ini nanti hubungannya dengan cara menangani siswa ini lebih baik. Tapi ini adalah tuntutan dari program kami, yaitu harus mensosialisasikan budaya positif ini di sekolah. Jadi kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mensosialisasikan dan menerapkannya. Di sini di budaya positif ini nanti kami akan mensosialisasikan 6 macam tentang budaya positif. 6 macam. Yang pertama adalah perubahan paradigma, yang kedua konsep disiplin positif dan motivasi bagi siswa nanti ya. Kemudian keyakinan kelas, ini kita mulai sebelum kita mulai pembelajaran. Jadi ini saat-saat ini adalah kita mulai nanti di kelas itu mengajak siswa untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian nanti dari keyakinan kelas kita buat kesepakatan kelas dan akhirnya menjadi peraturan. Jadi ini murni dari hati anak masing-masing, jadi tidak ada paksaan, jadi muncul sendiri nanti. Kemudian yang keempat adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Yang kelima 5 posisi kontrol cara menangani siswa, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Ini nanti akan kita sampaikan bertiga, dua-dua ya ini nanti. Langsung saja akan kami sampaikan. Yang pertama adalah budaya positif. Budaya positif itu merupakan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid, yang dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kemudian berikutnya yang pertama adalah perubahan paradigma. Jadi ini menurut Dr. William Glasser dalam teori kontrol, ini ada beberapa miskonsepsi tentang kontrol-kontrol terhadap pendidikan yang mengacu pada siswa. Yang pertama adalah ilusi guru dalam mengontrol siswa, nanti akan kita jelaskan berurutan. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter siswa. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa semua orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
Kemudian bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma yang tadi ya, stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol yang disampaikan tadi. Menurut Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini adalah contoh-contoh stimulus responnya, yaitu realita teori kontrolnya yang ada yang sudah ada di dunia ini. Realita kebutuhan kita itu berbeda, tapi ada stimulus responnya adalah bahwa ternyata sebenarnya adalah kebutuhan kita itu ini adalah stimulus responnya adalah sama. Kemudian ini salah satunya juga semua orang melihat hal yang sama, tetapi sebenarnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, nggak bisa ini. Kita harus seperti ini, seperti itu nggak bisa. Tetapi pada dasarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini bagaimana caranya nanti ini yang kita perlu sedikit demi sedikit kita mulai merubahnya. Termasuk saya sendiri juga kadang harus ini harus itu. Nah itu sebenarnya kan ya nggak bisa, itu nggak boleh memaksakan kehendak, itu nggak boleh. Nah ini kita mulai belajar ini, termasuk saya pribadi juga. Perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya anak itu membuat kesalahan. Nah kamu salah. Nah ini sebenarnya kalau dalam teori kontrol tidak boleh dengan lembut mengusap punggung anak, itu bagaimana diajak yang baik-baik sehingga anak itu tahu kesalahannya. Itu. Ya. Kemudian ini semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi anak melakukan sesuatu itu mesti ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tetapi pada dasarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Kemudian ilusi yang lain adalah saya bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa, itu yang sebenarnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, biasanya dipaksa loh, kemudian akhirnya anak mengikuti arahan kita dengan sangat terpaksa. Nah, bagaimana cara nanti anak itu kita mengikuti arahan kita dengan tidak terpaksa dan ikhlas dari hati anak tersebut. Yang sebenarnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Yang sebenarnya adalah model berpikir itu sama-sama menguntungkan, jadi semuanya menang. Satu lagi untuk saya tentang konsep disiplin positif dan motivasi, bahwa disiplin itu merupakan cara kontrol dan menguasai diri untuk tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Sedangkan motivasi perilaku itu menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, kemudian mendapatkan penghargaan atau imbalan, dan yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini adalah dua konsep dari budaya positif. Kemudian untuk yang keyakinan kelas dan pemenuhan kebutuhan dasar akan disampaikan oleh Bapak. Materi yang disampaikan oleh Bapak Sri Paminto yaitu tentang 5 kebutuhan dasar manusia dan keyakinan kelas. 5 kebutuhan dasar manusia itu mengenai cinta dan kasih sayang, kesenangan, kebebasan, kebutuhan bertahan hidup, dan penguasaan.
Cinta dan kasih sayang merupakan kebutuhan untuk diterima. Kemudian penguasaan merupakan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebebasan merupakan kebutuhan akan pilihan, dan kesenangan merupakan kebutuhan untuk merasa senang. Kemudian keyakinan kelas. Menurut Goosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Dalam pembentukan keyakinan kelas, itu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Pada sesi ketiga ini yang disampaikan oleh Bapak Dedi Haryanto itu menyampaikan 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi, di mana pada 5 posisi kontrol guru dalam disiplin itu ada 5 macam ya. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat orang bersalah, kemudian yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai monitor atau pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Yang pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Kemudian sebagai pembuat orang merasa bersalah, itu pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Yang ketiga sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kemudian sebagai monitor atau pemantau, memonitor atau mengawasi. Pada posisi ini kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Posisi ini adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Berikutnya adalah segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi antara lain bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi juga cara yang paling baik, fokus pada karakter dan bukan tindakan. Kemudian restitusi menguatkan dan fokus pada solusi dan mengembalikan murid pada kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya dalam kondisi seperti ini. Pada pertemuan pertama di semester genap ini, sebelum KBM kita mulai, kita akan membuat kesepakatan kelas dulu agar proses pembelajaran kita menjadi lebih baik
Kemudian nanti apabila ada tugas-tugas bisa kita selesaikan secara tepat waktu dan kita bisa menjaga kondisi lingkungan kelas kita itu lebih aman, normal dan terkendali. Nah, sekarang coba silahkan kalian mengungkapkan kesepakatan kelas apa yang kira-kira kita sepakati dan nanti akan kita kelas apa kira-kira yang perlu kita patuhi di sini. Coba silahkan tulis dari Mas Bima. Apa kira-kira Mas? Tulis di sini. Mas Bima masih di depan aja. Mas Bima ke depan, tulis di sini. Tulis kesepakatan kelas yang perlu kita patuhi di sini. Yang besar. Tulis kesepakatan kelas. Gede. Yo. Yo Mas sama Rendra. Nomor 2. Nomor 2 ini yang kita jawab sini. Silakan tulis nomor 2. Ya, terima kasih. Ya, nomor 2. Terus nomor 3, ya Mbak Ambra. Nomor 3. Nomor 3 masuk kelas tepat waktu menghargai guru dan teman. Nomor 3 boleh nanti cari yang lain selain yang ada di situ ya. Nomor 3 apa? Garisnya ayo nomor 3. Nomor 4. Ya, nomor 3 kita sesuai jadwal. Bagus. Nomor 4 apa? Pertama apa? Mbak, kamu Mbak? Ini nomor 5. Nomor 5. Nomor 5 nanti kita lanjutkan ditulis bareng-bareng ya. Nomor 5. Nomor 5. Apa Mbak? Bersedia dan siap. Bersedia perlu menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Nomor 7 ada lagi. Apa? Mengerjakan tugas? Ya, mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas tepat waktu ya. Mengerjakan tugas tepat waktu. Kira-kira masih ada lagi tidak? Menjaga sopan santun. Ya, menjaga sopan santun. Terus masuk kelas, ada masuk kelas tepat waktu, sudah. Tidak terlambat ya, tidak terlambat masuk kelas. Masuk kelas. Ya mungkin ini ya. Ada lagi? Ada? Ada anak-anak. Setelah kalian membuat kesepakatan kelas ini, coba kira-kira apa konsekuensinya apabila ini kita tidak terapkan? Coba apa kira-kira Mas? Denda. Ya, didenda ya, denda boleh kita tulis ya, denda. Dendanya apa misalnya? Dendanya Malah dari makan kita. ya, boleh lah. Mau masukkan kalian dimasukkan kas kelas. Terus apa lagi? Apa tadi? Menulis ya, ya menulis 100 kali boleh. Terus apa lagi? Tiket atau membersihkan kelas, membersihkan ruangan
dan sebagainya nanti kita sepakati ya ini ya. Jadi kita konsekuensinya ini katakanlah bukan hukuman tetapi adalah konsekuensi dari kesepakatan kelas kita. Oke, bisa disetujui ya? Bisa. Ya, terima kasih. Nanti setelah ini kita mulai KBM, kita terapkan ini agar proses pembelajaran kita, kegiatan di sekolah kita lebih baik untuk menunjang pembelajaran kita yang lebih baik. Ya, gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas apa kira-kira yang perlu kita patuhi di sini? Coba silakan tulis dari Mas Bima. Apa kira-kira Mas? Tulis di sini. Mas Bima masuk ke depan aja. Mas Bima ke depan, tulis di sini. Tulis kesepakatan kelas yang perlu kita patuhi di sini. Yang besar. Tulis kesepakatan kelas. Gede. Pada itu gerak berdoa mulai. Sekarang coba siapa yang bisa menjawab mengapa kita perlu pakai masker meskipun COVID-19 sudah melandai. Ya, nama siapa Mbak? Ya, silakan. Menurut saya, selain buat protokol kesehatan, jadi memakai masker itu agar coronanya cepat hilang, agar bisa Ya, bisa meminimalisasi atau meminimalisir gitu ya maksudnya. Mengurangi, ya betul. Ya. Ya, sih betul. Apa kuih isa? Ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Pamento. Saya guru di SMA Negeri 1 Merunggu Kabupaten Sukoharjo. Mengapresiasi apa yang dilakukan Ibu Sri Suwarni, SPD, guru SMA Negeri 1 Meru, dan juga calon guru penggerak angkatan keempat di SMA Negeri 1 Meru Kabupaten Sukoharjo. Saya sangat mengapresiasi dengan baik karena apa yang dilakukan Ibu Sri Suwarni benar-benar dilihat untuk perubahan yang baik di sekolah kami khususnya dalam program budaya positif. Sudah mengajak menggerakkan teman-teman dalam upaya untuk melakukan perubahan yang lebih baik.
sosialisasi sudah dilakukan, sudah dapat dimengerti oleh teman-teman guru, sehingga teman-teman guru mendapat inspirasi yang baik dari apa yang dilakukan oleh Bu Sri Suwarni. Sekali lagi saya ucapkan selamat Bu Sri Suwarni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Orza Reta Yusanika dari kelas 10 MIPA 3 menyatakan bahwa Bu Sri Suwarni di SMA Negeri 1 Waru ini sudah mensosialisasikan budaya positif di sekolah maupun di kelas dan sudah diterapkan di setiap pembelajarannya dan setiap kegiatan-kegiatan di sekolah. Terbukti kami sebagai siswa menjadi lebih disiplin, hadir tepat waktu, menjaga kebersihan, berpakaian rapi, dan menjunjung tinggi adab, sopan santun, dan budaya positif lainnya. Semoga program-program dari guru penggerak ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Rafi Syafaat. Saya sering dipanggil Fikri. Saya sekarang kelas 10 IPA 2. Menyatakan bahwa Bu Sri Suwarni di SMA Negeri 1 Weru ini sudah mensosialisasikan budaya positif di sekolah dan di kelas, dan sudah diterapkan dalam setiap pembelajaran dan kegiatan-kegiatan di sekolah.